Hai, Kyle di sini. Kamu akan mempersiapkan Hostinger VPS dari awal dan membuat website kamu tanpa menebak enggak atau merusak apapun dalam prosesnya. Di akhir video ini, kamu akan tahu paket VPS mana yang harus dipilih, cara login ke SSH kamu, mengarahkan domain kamu, menginstal webstack, dan bahkan meluncurkan website WordPress, serta mengamankan keamanan apapun agar situs kamu tetap cepat dan aman. Tapi tanpa banyak kata-kata lagi, mari kita mulai tutorial ini. Memilih paket VPS yang tepat. Hal pertama yang akan aku tunjukkan kepadamu adalah cara memilih paket Hostinger VPS yang tepat agar kamu tidak membayar lebih untuk self-hosting. Ini adalah salah satu bagian paling penting karena aku melihat banyak sekali orang melakukan kesalahan ini dalam memilih layanan hosting yang salah atau memilih paket VPS yang sama sekali tidak mereka butuhkan. Jadi mari kita tunjukkan cara memulai itu. Memulai dengan Hostinger VPS. Salah satu cara terbaik untuk memulai dengan self-hosting adalah menggunakan layanan VPS Hostinger yang linknya ada di deskripsi video ini. Ketika kamu mengklik link itu, kamu seharusnya dibawa ke halaman yang terlihat mirip dengan yang ini. Seperti yang kamu lihat, ketika kamu menggunakan link kami, kamu akan mendapatkan diskon hingga 67% untuk paket VPS hosting kamu. Tidak peduli paket mana yang kamu pilih. Nah, mereka punya beberapa manfaat besar di sini yang pasti kamu ingin perhatikan. Yang pertama adalah free real-time snapshot. Yang kedua adalah free automatic weekly backups yang mereka tawarkan. Dan yang ketiga adalah Kodi, yang merupakan AI asisten mereka yang sebenarnya membantu kamu memperbaiki apapun kalau kamu merusak sesuatu dalam proses ini. Aku akan menunjukkan kepadamu cara memulai, dan kamu cukup akan mengklik tombol Choose Your Plan. Setelah kamu mengklik tombol itu akan membawa kamu ke sini yang akan menjadi halaman harga paket mereka. Nah, aku tahu ini mungkin terlihat sedikit membingungkan karena ada banyak opsi yang bisa kamu pilih. Mereka punya paket KVM1, paket KVM2, paket KVM4, dan paket KVM8. Nah, dalam hal apa yang sebenarnya kamu butuhkan untuk kekuatan kamu dan apa yang akan kamu lakukan dengan self-hosting atau itu? Kemungkinan besar, kebanyakan dari kamu tidak akan membutuhkan paket KVM4 atau bahkan paket KVM8. Kebanyakan dari kamu akan berada di paket KVM1 atau KVM2. Menurutku, dari penggunaan pribadiku, hanya karena aku menjalankan bisnis website di sini. Aku menjalankan AI automation, terutama hal-hal seperti N8N misalnya. Aku hanya akan menggunakan paket KVM2, dan alasan aku menggunakan paket KVM2 adalah karena beberapa hal berbeda. Yang pertama adalah itu punya 2 vCPU cores, 8 GB RAM, 100 GB NVMe disk space, dan 2 atau lebih tepatnya 8 TB bandwidth, serta data centers dan segala sesuatu lainnya yang menyertainya. Nah, ini mungkin terlihat agak berlebihan tergantung pada proyek pribadi kamu. Tapi untuk hosting hal-hal seperti website atau bahkan melakukan hal-hal seperti AI automations, aku sangat merekomendasikan untuk menggunakan paket KVM2 saja. Ini lebih dari cukup untuk apa yang akan kamu butuhkan. Apapun yang lebih rendah dari itu, kamu mungkin harus mengupgrade akhirnya nanti. Dan ini hanya akan menghemat waktu dan energi kamu. Ditambah lagi, ini sangat murah. Seperti yang kamu lihat di sini, hanya Rp105.000 per bulan yang benar-benar sangat murah. Jadi yang akan kita lakukan adalah menekan tombol Choose Plan yang akan membawa kita ke halaman checkout mereka. Nah, di dalam halaman checkout mereka, kamu akan punya satu hal lagi yang perlu kamu pastikan untuk kamu lakukan. Atau ya, aku kira dua hal lagi. Hal pertama yang akan kamu lakukan di sini adalah memilih periode kamu, yang pada dasarnya hanya berapa bulan kamu akan membayar untuk layanan ini. Saat ini kita berada pada opsi 24 bulan, yang akan menghemat cukup banyak uang. Kalau kita mengurangi ke opsi 1 bulan, kita akan menghemat sedikit uang dan membayar sedikit lebih banyak. Tapi itu masih hanya sekitar Rp150.000 sebulan. Atau kalau kita ke opsi 12 bulan, yang pada dasarnya seperti opsi tahunan, kita membayar Rp127.000 sebulan. Aku sangat menyarankan untuk memilih opsi 24 bulan, terutama kalau kamu membangun AI automations atau harus membangun website atau semacamnya. Aku sangat menyarankan untuk memilih itu. Itu akan menjadi yang paling mudah. Salah satu hal lain yang bisa kamu lakukan adalah daily auto backups. Itu juga merupakan fitur yang direkomendasikan yang kamu tambahkan. Aku pribadi tidak menyalakan ini, tapi ini membantu kalau kamu seseorang yang khawatir tentang backup secara konsisten. Terutama kalau kamu menjalankan sesuatu seperti database, atau kalau kamu punya sesuatu yang perlu berjalan setiap hari. Ini mungkin sesuatu yang cukup membantu untuk kamu. Juga keuntungan besar di sini yang belum aku sebutkan adalah bahwa mereka punya jaminan uang kembali 30 hari. Jadi kalau kamu punya masalah dengan layanan mereka, kalau kamu tidak suka dengan apa saja yang kamu gunakan, atau kalau kamu merasa tidak benar-benar mendapatkan nilai darinya, kamu bisa mendapatkan uang kamu kembali sepenuhnya dalam 30 hari, sepenuhnya gratis. Kamu tidak perlu khawatir mengotak-atik apapun, kamu cukup meminta kepada mereka dan mereka akan memberikannya kembali kepadamu, yang merupakan keuntungan besar. Nah, untuk menghemat lebih banyak uang saat checkout, aku akan merekomendasikan untuk mengetik have a coupon code. Dan ini masukkan kode kupon My First Website, semua huruf kapital tanpa spasi, dan tekan tombol apply, dan kemudian seperti yang kamu
kamu lihat, kita akan mendapatkan diskon yang lebih baik dengan diskon 10% ditambahkan juga. Pastikan kamu menggunakan saat checkout untuk penawaran yang lebih baik. Tapi setelah semua ini terlihat bagus, kamu akan memasukkan detail pembayaran kamu, menentukan apa yang kamu ingin lakukan, tekan tombol continue, dan kamu siap untuk memulai proses sebenarnya mengunggah VPS kamu dan memulai server kamu. Nah, aku sudah membuat daftar periksa singkat di sini yang akan kita lakukan langkah demi langkah agar kamu tidak melewatkan apapun. Dan juga kamu punya visual untuk dilihat kalau kamu mungkin tidak mendengarkan dengan baik. Ini bisa memberikan visual agar kamu bisa melihat apa yang aku lakukan saat aku melakukannya. Nah, langkah pertama di sini adalah memilih paket yang baru saja kita lakukan. Dan kemudian langkah kedua di sini adalah mendapatkan login yang akan dikirim melalui email selamat datang yang dikirim ke alamat email pribadi kamu. Dan kemudian kamu pada dasarnya hanya akan menyalin server IP di sana dan root password dari email itu. Nah, setelah kalian berada di dalam Hostinger, hal pertama yang ingin kalian lakukan adalah pergi ke tab kecil ini yang berkata VPS. Dan itu jelas akan menjadi tempat server VPS kita berada. Nah, seperti yang kamu lihat, aku sebenarnya saat ini punya paket VPS hosting yang saat ini sedang didistribusikan ke Inst.nn, yang pada dasarnya di mana kamu membangun AI automations. Ini adalah sesuatu yang ketika aku berbicara kepada orang-orang tentang self-hosting, mereka entah sedang membangun website atau mereka melakukan ini, atau mereka menjalankan semacam layanan SaaS, tapi itu jauh lebih jarang. Kebanyakan dari kalian yang menonton video ini mungkin melakukan sesuatu yang terkait dengan itu. Jadi inilah yang aku miliki saat ini. Kalau kamu mau lebih dari ini, kamu bisa menggunakan Get New VPS Hosting Plan di sini. Dan kemudian kamu bisa memilih apakah itu Game Panel VPS atau KVM VPS. Juga itu contoh lainnya juga. Kamu bisa menggunakan ini untuk tujuan gaming. Katakanlah kamu ingin menjalankan server Minecraft atau hanya server game acak. Kamu bisa menggunakan layanan ini untuk melakukannya. Tapi kita akan lanjutkan dan tekan tombol KVM VPS di sini, yang kemudian jelas akan memulai proses pengaturan untuk memulai dengan VPS baru kita yang akan kita buat. Hal pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah memilih lokasi server. Nah, kamu lanjutkan dan pilih server yang akan memiliki latency terbaik, yang kemungkinan besar adalah server yang paling dekat dengan kamu. Dalam kasus ini, mereka memiliki server Phoenix yang memiliki latency sekitar 33 milidetik, yang terlihat cukup bagus bagiku kan. Aku pasti setuju dengan itu. Selanjutnya di sini adalah memilih operating system. Ini mungkin terdengar rumit. Aku janji ini jauh lebih mudah dari yang kamu kira. Aku hanya menggunakan plain OS di sini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Kamu akan menekan tombol next di sini. Sekarang kita akan memilih operating system yang seperti yang kamu lihat, mereka punya beberapa hal yang sudah dibangun di sini yang bisa kita mulai install hampir seketika. Dan mereka melakukan guided setup wizard untuk ini. Kamu bahkan tidak perlu masuk ke command console. Kamu cukup mengklik ini dan kemudian mengikuti langkah-langkahnya. Jadi ini sangat mudah. Ada juga opsi show more yang menunjukkan kepadamu jelas atau seperti namanya. Dan kemudian juga kita bisa menginstal plain OS kalau kamu mau. Mungkin hal-hal seperti Alpine Linux atau Ubuntu atau semacamnya. Tapi demi video ini dan hanya untuk menunjukkan cara kerjanya, kita akan menginstal WordPress built on Ubuntu. Yang satu ini sangat populer, jadi seharusnya cukup mudah dilakukan. Kita akan memilih yang itu. Tekan tombol next di sini yang akan membawa kita ke bagian selanjutnya di mana kita akan membuat panel password. Tolong pastikan kamu menyimpan ini dengan sangat aman dan jangan menunjukkan ini kepada siapapun karena ini adalah hal yang sangat penting yang tidak ingin kamu hilangkan. Kalau kamu kehilangan ini, ya kamu akan kehilangan akses ke server kamu. Dan juga kalau orang lain mendapatkan ini, mereka bisa mendapatkan akses ke server kamu dan melakukan segala macam hal buruk. Jadi pastikan panel password kamu sepenuhnya dalam kepemilikan kamu dan bukan milik orang lain. Nah, setelah kata sandi kamu dimasukkan di sini, hal berikutnya yang bisa kamu lakukan adalah SSH key, yang akan menambahkan lapisan keamanan ekstra ke server kamu. Ini opsional, tapi kamu bisa melakukannya, dan aku merasa ini cukup membantu. Kemudian, fitur tambahan di sini adalah malware scanner, yang sangat direkomendasikan untuk menambahkan ini, karena ini ya nomor satu sepenuhnya gratis. Tapi ini juga membantu, kamu tahu, melindungi kamu dari orang-orang jahat di luar sana yang mencoba mengakses barang-barang kamu, dan itu menjaga kamu lebih terlindungi. Kita bisa menekan tombol next di sini, yang akan membawa kita ke halaman harga di mana kita jelas akan memilih paket VPS mana yang akan kita gunakan. Dan kemudian setelah kita melakukan itu akan membimbing kita melalui setup wizard untuk menunjukkan langkah demi langkah cara memulai dengan server VPS. Nah, contoh lain yang ingin aku tunjukkan kepadamu sebentar saja di sini adalah contoh instan N8N yang sedang kita gunakan sekarang. Yang bisa aku lakukan adalah mengklik tombol manage di sini yang kemudian akan memungkinkan aku untuk mengelola server VPS-ku. Nah, kita akan melewatkan ini karena ini hanya survei acak di sini. Dan kemudian seperti yang kamu lihat, ini adalah dashboard VPS kita. Setelah kamu berada di dalam halaman ini, disinilah kamu bisa memulai melakukan perubahan pada server VPS kamu dan hanya memantau keberadaannya secara keseluruhan dan melihat bagaimana hal-hal bekerja dengannya. Seperti yang kamu lihat di sini, saat ini dibangun dengan N8N. Jadi itulah
adalah tujuan utama ini. Dan kalau aku mau meluncurkannya, aku cukup mengklik tombol Manage App yang akan meluncurkan Instant N8N ku. Salah satu hal lain yang mungkin banyak dari kamu tanyakan adalah bagaimana jika aku perlu melakukan perubahan setelah ini? Bagaimana jika aku perlu memperbaharui sesuatu? Bagaimana cara melakukan itu? Proses ini sebenarnya sangat sederhana. Kamu akan membuka browser terminal yang akan diklik di sana. Setelah kamu mengklik browser terminal, itu akan memakan waktu beberapa detik untuk benar-benar memuat dan menjalankan semuanya. Tapi itu seharusnya muncul dengan terminal yang sebenarnya. Dan di dalam komen terminal, pada dasarnya kamu bisa melakukan segala jenis pembaruan yang bisa kamu pikirkan. Pembaruan itu bisa diselesaikan dengan beberapa perintah yang aku tunjukkan di dalam kotak teks ini. Hal-hal seperti kemampuan untuk update, upgrade, dan bahkan menambahkan username atau user mode dengan menggunakan perintah ini. Yang pada dasarnya kamu salin untuk diri sendiri. Ada juga kemampuan untuk mengarahkan domain kamu di DNS registrar kamu. Kamu bisa mengatur record untuk add atau www di dalam alamat IP VPS kamu. Dan kemudian kamu tinggal menunggu propagasi. Sangat mudah dilakukan. Kamu pada dasarnya cukup mengunggah perintah-perintah ini tepat di dalam terminal kamu. Dan itu sudah cukup banyak yang harus kamu lakukan. Dan sebagai pembaruan singkat terakhir tentang cara kamu bisa melakukan ini, kalau kalian melihat Kodi AI Assistant, benda ini akan menyelamatkan hidupmu. Aku sudah menggunakan ini berkali-kali ketika aku punya masalah di sistem serverku. Ketika ada sesuatu yang tidak terupdate dengan benar, ketika aku ingin mulai menghosting sesuatu yang berbeda, aku cukup masuk ke dalam ini. Dan itu pada dasarnya seperti ChatGPT untuk server VPS spesifik kamu. Jadi kamu bisa menanyakan pertanyaan apapun yang bisa kamu pikirkan dan itu akan memberimu solusi dan memberikan beberapa fitur tentang hal-hal yang bisa kamu lakukan. Ini sangat membantu dan kalau kamu punya pertanyaan, jangan sungkan untuk komentar di bawah. Kamu bisa kalau kamu mau dan aku akan mencoba untuk menjawabnya. Tapi aku akan merekomendasikan untuk pergi ke Kodi AI Assistant mereka dan mengetik pertanyaan yang kamu miliki yang akan memperbaiki atau sebenarnya membantu kamu menyelesaikan masalah di dalam server VPS kamu. Semoga ini bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan tentang bagaimana proses ini bekerja atau bagaimana seluruh hal server VPS ini bekerja, pastikan untuk menuliskannya di bagian komentar. Dan tentu saja, mohon ingat untuk memberi like pada video ini dan ingat bahwa link di deskripsi adalah link afiliasi dan kami bisa mendapatkan manfaat finansial dari mereka tanpa biaya tambahan untuk kamu. Jadi pastikan kamu menekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video kami di masa depan. Terima kasih banyak sebelumnya telah mendukung lebih banyak video seperti ini dan aku tidak sabar untuk bertemu kalian di video berikutnya.